Apakah Cleopatra berkulit hitam? Dia dikenal sebagai ratu tercantik Mesir, penggoda para kaisar Romawi. Tapi, satu pertanyaan masih mengusik hingga hari ini. Apakah Cleopatra sebenarnya berkulit hitam? Atau sejarah telah memutihkan wajahnya demi kepentingan kekuasaan? Dia mengguncang dua kekaisaran terbesar di dunia dengan kecantikannya. Tapi, 2000 tahun setelah kematiannya, satu pertanyaan masih membayangi sejarah. Apakah Cleopatra, ratu terakhir Mesir, sebenarnya berkulit hitam? Cahaya mentari menyentuh dinding-dinding kuil di Alexandria. Ketika sebuah rombongan bangsawan berjalan pelan menuju istana Firaun. Di antara mereka, tampak seorang wanita muda dengan jubah sutra yang mengalir, dihiasi sulaman emas. Itulah dia, Cleopatra VII Pilopator. Nama yang kelak akan menggetarkan sejarah dan mengundang perdebatan sepanjang zaman. Tapi hari ini, bukan kisah cintanya dengan Julius Caesar yang akan membuat dunia penasaran. Hari ini, wajahnya menjadi misteri baru. Potret dirinya yang muncul di film, buku, dan seni seringkali berbeda-beda. Ada yang menggambarkannya seperti Elizabeth Taylor. Berkulit putih, bermata tajam, glamor. Tapi, tak sedikit pula yang meyakini Cleopatra adalah perempuan kulit hitam. Seorang ratu Afrika sejati. Pertanyaannya, siapa yang benar? Untuk memahami siapa Cleopatra sebenarnya, kita harus mundur lebih dari 250 tahun ke belakang. Ke masa ketika Alexander Agung menaklukkan Mesir pada 332 sebelum Masehi. Ketika Alexander wafat muda, wilayah kekuasaannya dibagi kepada para jenderalnya. Salah satunya, Ptolemy Isoter, mengambil alih Mesir dan mendirikan dinasti Ptolemaic. Mereka adalah orang-orang Yunani, berdarah Makedonia, dan bukan orang Mesir asli. Dinasti ini memiliki tradisi yang unik, menjaga kemurnian darah dengan menikah sesama saudara kandung. Mereka menolak kawin campur dengan warga lokal. Karena itu, selama lebih dari 2 abad, Mesir dipimpin oleh keluarga Yunani. Bercita rasa Mesir, tapi tidak memiliki akar etnis Afrika. Cleopatra adalah keturunan langsung dari Ptolemy. Ia lahir pada tahun 69 sebelum Masehi dan menjadi ratu pada usianya yang ke-18 tahun. Uniknya, meskipun berasal dari garis Yunani, Cleopatra adalah satu-satunya dari keluarganya yang bisa berbahasa Mesir. Ia memakai dewa-dewa Mesir, berpakaian ala Dewi Isis, dan menampilkan diri sebagai putri Sungai Nil. Namun, darah di nadinya tetaplah darah Yunani. Dari sisi ayahnya, garis keturunan Cleopatra jelas, dari keluarga Makedonia Yunani. Tapi, dari sisi ibunya, inilah titik abu-abu yang memunculkan spekulasi. Catatan sejarah tidak menyebutkan secara tegas siapa ibu Cleopatra. Beberapa sumber menyebut bahwa ibunya kemungkinan adalah Cleopatra kelima, saudara sekaligus istri Ptolemy ke-12. Tapi, ada celah ketidaktahuan. Jika ibunya bukan Cleopatra kelima, mungkin saja ia adalah selir
dari kalangan Mesir lokal. Inilah celah yang digunakan oleh sebagian kalangan untuk mengajukan teori bahwa Cleopatra adalah perempuan kulit hitam, atau setidaknya berdarah campuran. Tapi sayangnya, tidak ada bukti visual, dokumen, atau prasasti yang mendukung klaim tersebut secara akademis. Patung-patung dan koin era kekuasaannya menggambarkan Cleopatra dengan ciri khas Yunani. Hidung lurus, rambut bergelombang, wajah oval, semuanya lebih dekat dengan citra Mediterania daripada Sahara Afrika. Mesir itu Afrika, tapi apakah Cleopatra orang Afrika? Pertanyaan yang membingungkan banyak orang. Mesir itu di Afrika, jadi otomatis orang Mesir itu berkulit hitam, bukan? Secara geografis benar, Mesir berada di benua Afrika. Tapi secara etnografi dan sejarah, peradaban Mesir kuno berada di ujung utara Afrika, yang sangat dekat dengan Timur Tengah dan Mediterania. Sejak ribuan tahun, wilayah ini merupakan titik temu antara budaya Arab, Yunani, Persia, hingga Nubia. Suku Mesir yang asli bukanlah kelompok berkulit hitam, seperti yang ditemukan di Afrika bagian selatan. Mereka lebih mirip dengan populasi Timur Tengah. Saat ini, kulit sawo matang atau terang, rambut hitam bergelombang, dan fitur wajah khas Mediterania Timur. Dinasti Ptolemaic, termasuk Cleopatra, memperkuat pengaruh Yunani di tanah Mesir. Dalam banyak lukisan dinding dan arsitektur, mereka mempertahankan estetika Helenistik, bukan motif lokal Mesir. Cleopatra bukanlah pengecualian. Maka pernyataan, karena Cleopatra penguasa Mesir, maka ia pasti orang Afrika berkulit hitam, adalah generalisasi yang keliru. Cleopatra adalah penguasa Mesir. Memang benar, tapi secara darah, ia adalah keturunan penjajah, bukan penduduk asli. Pada tahun 1963, film legendaris Cleopatra dibintangi oleh Elizabeth Taylor dengan rambut hitam lebat, riasan Mesir, dan kulit putih yang bercahaya. Sosok Cleopatra versi Hollywood menjadi ikon yang tak tergantikan. Namun, di era modern, Hollywood mulai dikritik karena terlalu sering memutihkan tokoh sejarah non-Eropa. Dalam semangat diversity dan keadilan representasi, muncul dorongan untuk merepresentasikan tokoh-tokoh seperti Cleopatra dari sudut pandang kulit hitam. Pada tahun 2023, Netflix merilis dokumenter drama Queen Cleopatra, di mana aktris kulit hitam Adele James memerankan sang ratu. Hal ini memicu kontroversi besar, terutama di Mesir. Pemerintah Mesir dan sejumlah sejarawan menyatakan bahwa penggambaran Cleopatra sebagai kulit hitam adalah pemalsuan sejarah. Namun, pendukung film mengatakan, siapa kita untuk yakin soal warna kulit Cleopatra kalau ibunya tidak diketahui? Bukankah kita seharusnya terbuka bahwa dia bisa saja berdarah Afrika? Narasi ini mencerminkan perang identitas dalam sejarah antara pencarian representasi oleh kelompok Afrika Amerika dengan keakuratan ilmiah yang dijunjung oleh sejarawan, sumber-sumber sejarah, dan kesaksian kuno.
Apa kata sumber sejarah kuno? Adanya koin-koin dinasti Ptolemaic. Cleopatra meninggalkan banyak koin logam dengan wajahnya terukir. Koin-koin ini dibuat semasa hidupnya, sehingga bisa dianggap sebagai representasi visual paling otentik. Wajah Cleopatra di koin tersebut tampak kuat, beralis tebal, hidung menonjol, dan tidak menunjukkan karakteristik Afrika Sahara. Yang kedua, ada sejarawan Romawi menulis bahwa kecantikan Cleopatra bukan dari rupa semata, tapi dari karisma, intelektualitas, dan nada suara yang menawan. Ia juga menulis bahwa Cleopatra bisa berbicara dalam banyak bahasa, termasuk Mesir dan Ethiopia. Hal ini menunjukkan keakrabannya dengan budaya Afrika, tapi bukan bukti dirinya berasal dari sana. Yang ketiga, ada sumber-sumber Romawi lainnya. Cleopatra lebih sering digambarkan sebagai wanita eksotis dari timur, bukan dari Afrika hitam. Bahkan, musuh-musuh politiknya di Roma sering menggambarkannya sebagai penyihir dari Timur Tengah, bukan perempuan Afrika. Kesaksian dan artefak ini memberikan gambaran bahwa Cleopatra mungkin tidak berkulit putih pucat seperti film lama, tapi juga tidak memiliki kulit hitam seperti anggapan sebagian narasi modern. Kemungkinan besar ia memiliki kulit terang, kesawo matang, khas Mediterania. Tahuan, diplomasi, dan warisan budaya daripada sekadar identitas rasial. Cleopatra adalah poliglot, menguasai setidaknya 7 bahasa, termasuk Ibrani, Arab, Ethiopia, dan Latin. Ia menjalin hubungan politik cerdas dengan 2 tokoh paling berpengaruh di Kaisaran Romawi, Julius Caesar, dan juga Mark Antony. Ia juga berani memimpin pasukan sendiri dalam pertempuran, bukan dari balik tirai, tetapi dari atas kapal perang di Laut Mediterania. Dalam sejarah dunia kuno yang didominasi pria, Cleopatra adalah pengecualian yang cemerlang. Bahkan, jika kita membayangkan Cleopatra sebagai wanita kulit hitam sekalipun, tidak akan mengurangi pencapaiannya. Namun sejarah tetaplah sejarah, bukan animasi belaka. Konflik di era modern, Netflix, dan kemarahan Mesir. Ketika dokumenter Netflix, Queen Cleopatra memilih aktris kulit hitam untuk memerankan Cleopatra. Terjadi reaksi keras dari dalam Mesir sendiri. Ini adalah upaya sistematis untuk merampas identitas budaya kami. Begitu bunyi pernyataan resmi dari Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir. Museum dan pakar Mesir kuno ramai-ramai menunjukkan patung, lukisan, dan koin peninggalan Cleopatra yang menggambarkannya dengan ciri khas Mediterania. Bahkan, sebagian menganggap penggambaran Cleopatra sebagai perempuan Afrika kulit hitam adalah bentuk blackwashing sejarah. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat keturunan Afrika di Amerika dan Eropa yang melihat ini sebagai bentuk representasi sejarah yang selama ini hilang. Bagi mereka, Cleopatra adalah simbol kekuatan perempuan Afrika. Konflik ini tidak lagi semata akademik, tapi
politis, dan emosional. Perdebatan ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang siapa yang memegang narasinya hari ini. Jika Cleopatra berkulit hitam, apa yang berubah? Mari kita berandai. Jika suatu hari ditemukan bukti bahwa ibu Cleopatra memang perempuan Mesir asli, atau bahkan berasal dari daerah Nubia, maka secara genetik ia memang berdarah campuran. Mungkin sawo matang gelap, atau bahkan gelap seperti masyarakat Sudan hari ini. Tapi, apa itu mengubah warisannya? Tentu tidak. Cleopatra akan tetap menjadi wanita pertama di keluarganya yang belajar bahasa Mesir, menjadi ratu yang berani berpolitik setara dengan pria Romawi, dan menjadi pemimpin yang gigih mempertahankan Mesir dari kekuasaan Romawi hingga nafas terakhirnya. Apakah Cleopatra kulit putih, kuning, sawo matang, atau hitam? Yang lebih penting dari itu semua adalah dia meninggalkan jejak abadi sebagai simbol perempuan cerdas, berani, dan juga menginspirasi.